Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini, tanggal 11 Maret 2020, berjudul Pekebaran Injil untuk Semua Orang. Ayat inti kita terdapat di dalam Yohanes 12 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Mari kita ikuti penjelasannya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dicatat di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24. Di sini dinyatakan kebenaran yang sama telah dinyatakan oleh Yesus kepada Nikodemus ketika ia berkata, "Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dicatat di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ketiga. Bukannya oleh mencari sesuatu gunung yang suci atau suatu rumah ibadah yang suci, maka manusia dibawa ke dalam persekutuan dengan sorga. Agama tidak boleh dibatasi di dalam upacara secara lahir saja. Agama yang berasal daripada Allah ialah satu-satunya agama yang menuntun kepada Allah. Untuk dapat berbakti kepadanya dengan benar, kita harus dilahirkan dari roh ilahi. Ini akan menyucikan hati serta memperbaharui pikiran, memberikan kepada kita suatu kesanggupan yang baru untuk mengenal serta mengasihi Allah. Akan diberitakannya kepada kita sebuah penurutan sukarela kepada segala tuntutannya. Inilah perbaktian yang benar. Itulah hasil kerja Roh Kudus. Oleh Roh, setiap doa yang sungguh-sungguh disusun, dan doa semacam itu berkenan kepada Allah. Di mana saja suatu jiwa mencari Allah, nyatalah di sana pekerja Roh itu, dan Allah akan menyatakan dirinya kepada jiwa itu. Para penyembah yang demikian dicari Allah, Ia menanti hendak menerima mereka dan untuk menjadikan mereka anak-anaknya. Undangan Injil itu tidak boleh dipersempit, dan kesempatan hanya kepada beberapa orang pilihan saja, yang menurut dugaan kita akan menghormati kita jika mereka menerimanya. Pekebaran itu wajib disampaikan kepada semua orang. Di mana saja hati terbuka untuk menerima kebenaran, Kristus bersedia untuk mengajar mereka. Ia menyatakan Bapa kepada mereka serta perbaktian yang berkenan kepada Dia yang membaca hati. Untuk orang-orang yang demikian, Ia tidak menggunakan perumpamaan. Kepada mereka seperti kepada wanita yang di sumur itu, Ia berkata, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Dicatat di dalam buku Yohanes 4 ayat yang ke-6. Juru selamat tidak menunggu himpunan banyak orang berkumpul. Acap kali ia memulai pengajarannya dengan hanya beberapa orang berkumpul di sekelilingnya. Tetapi seorang demi seorang yang lalu di tempat itu berhenti untuk mendengar, hingga suatu kumpulan besar mendengarkan firman Allah yang diucapkan oleh guru yang diutus dari sorga itu dengan perasaan heran dan kagum. Pengerja Kristus sekali-kali jangan merasa bahwa ia tidak dapat berbicara dengan kesungguhan seperti itu kepada hanya sedikit pendengar, seperti kepada kumpulan yang lebih besar. Mungkin hanya seorang yang mendengar perkataan itu, tetapi siapakah yang dapat mengatakan berapa luasnya letak pengaruhnya? Perihal juru selamat menggunakan waktunya bagi seorang wanita Samaria, tampaknya seolah-olah satu perkara yang kecil saja, bahkan bagi murid-muridnya sekalipun. Tetapi ia berbicara dengan lebih sungguh-sungguh dan lebih fasih lagi dengan dia dengan raja-raja, anggota-anggota majelis, atau imam-imam besar. Pelajaran yang diberikannya kepada wanita itu telah diulang-ulangi hingga ia ke ujung bumi yang terjauh sekalipun. Dicatat di dalam buku Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 190
hingga 198. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu saat ini memberikan janji yang pasti kepada kami. Apabila Tuhan ditinggikan dari bumi, maka Tuhan akan menarik semua orang datang kepadaku. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar mereka dapat melayani umat-umat Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Hamba menyerahkan semua guru-guru, para kepala sekolah dan semua anak didik ke dalam tangan Tuhan. Engkau urapi mereka, Engkau berkati mereka di hari ini Bapa. Lebih daripada itu, biarlah guru-guru dapat mengajar dan mendidik anak-anak dengan dedikasi sorga, agar anak-anak dapat memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba menyerahkan tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan dengan hikmat sorga, agar biarlah mereka dapat menangani dan melayani semua para pasien pada saat ini dengan hati yang tertuju kepada Yesus Kristus. Hamba menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, agar mereka juga bertanggung jawab dalam tugas dan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Hamba berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur kepada Tuhan, dan lebih daripada itu mereka juga mau melayani Tuhan. Hamba menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintah yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga juga Tuhan curahkan kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat-Mu ya Tuhan. Lebih daripada itu ya Tuhan, biarlah dengan virus corona yang sedang berkembang saat ini Bapa, kiranya Engkau turut campur tangan dan memberkati agar pemerintah kami dapat mengatasi virus corona ini dengan cepat. Maka dengan demikian bangsa dan negara kami terus selalu mengagungkan Tuhan setiap saat, karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah, yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah